Sota! Aku di sini. Halo guys, selamat datang di Sun Channel. Apa kabar? Semoga kalian sentosa dan tetap bahagia. Oke guys, film yang akan saya bawakan kali ini berasal dari tanah air tercinta, berjudul Si Buta Lawan Jaka Sembung, rilisan tahun 1983. Diperankan oleh Barry Prima sebagai Jaka Sembung, Adven Bangun sebagai Socha Indra Kusuma, Sri Gudi Sintara sebagai Dewi Magi, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini berlatar pada masa penjajahan Belanda, yang mana pada saat itu pemerintah kolonial Belanda berusaha untuk mencari Jaka Sembung yang kian meresahkan karena sepak terjangnya dalam melawan penjajahan Belanda. Jaka Sembung sendiri merupakan pejuang kemerdekaan lokal yang gigih pada saat itu. Pemerintah Belanda mencoba mengadu domba penduduk pribumi untuk mengatasi kekacauan akibat perbuatan Jaka Sembung. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Jadi siapkan handsfree sambil di kuping, amankan posisi, dan inilah dia, Si Buta lawan Jaka Sembung. Jeng jeng. Film dibuka dengan penyerangan yang kembali dilakukan kompeni Belanda terhadap penduduk pribumi. Alih-alih untuk VOC, penyerangan itu dilakukan untuk mencari Jaka Sembung yang dianggap sebagai pemberontak yang juga telah membunuh salah satu komandan Belanda beberapa bulan yang lalu. Van Houten yang merupakan pemimpin penyerangan itu tidak segan menggunakan senjata meriam untuk meluluh lantahkan pemukiman warga. Dari kejauhan, penyerangan itu terdengar oleh seorang pria buta bernama Socha Indra Kusuma yang dijuluki sebagai si buta dari Gua Iblis. Meskipun tidak bisa melihat, ternyata Socha memiliki indera pendengaran yang sangat tajam yang membuat dirinya terheran karena baru pertama kali mendengar senjata yang seperti itu. Apa yang digunakan itu? Jadi kalian tidak mau mengaku di mana itu Jaka Sembung, Kalian pilih mati. Tepat ketika Van Houten memerintahkan anak buahnya untuk membunuh penduduk pribumi, Jaka Sembung dan para rekan pendekar lainnya datang mengepung pasukan kompeni. Dengan siasat yang sudah direncanakan dengan sangat matang, penyerangan itu pun berhasil membantai pasukan kompeni tersebut. Selain itu, mereka juga menitipkan 2 buah anak panah di dada Van Houten untuk dibawa pulang ke markasnya. Para warga yang selamat pun bersorak-sorai bahagia karena telah diselamatkan Jaka Sembung dari ancaman pasukan Belanda. Setelah gagal menangkap Jaka Sembung, Van Houten berusaha menghemat nyawanya selama di perjalanan. Hingga pada akhirnya, ia berhasil sampai di markas pemerintahan Belanda hanya seorang diri. Namun karena kondisinya yang sudah sangat kritis, nyawa Van Houten pun tidak terselamatkan. Jaka Sembung lagi, si kambing gila itu. Merasa kewalahan dengan sepak terjang pemberontakan yang dilakukan kelompok Jaka Sembung, pemimpin tertinggi kompeni Belanda, yakni Kapten de Mandes, mengadakan sayembara bagi para jagoan pribumi untuk menangkap Jaka Sembung. Adakan sayembara. Kita perlu jago-jago pribumi untuk menghancurkan Jaka Sembung. Bagi pemenang, disediakan hadiah 100 ringgit. Kemudian, diberi tugas istimewa untuk menangkap hidup atau mati si Jaka Sembung. Dengan hadiah 500 ringgit. Sebelum mendapat tugas itu, para peserta terlebih dahulu diadu untuk membuktikan kehebatan mereka. Mulai. Bagi yang bertahan di arena tarung, akan mendapat hadiah 100 ringgit. Kemudian pemenang harus bersedia menangkap Jaka Sembung hidup ataupun mati dengan hadiah 500 ringgit.
sayembara pun dimulai yang diikuti oleh para pendekar dari berbagai penjuru daerah. Di babak pertama, pertarungan sengit antara si Cakar Maut melawan Kepala Besi. Mereka berusaha untuk saling mengalahkan. Di tengah pertarungan yang sedang berlangsung, ada dua petarung lain yakni Patkai dan Sun Gokong yang sudah tidak sabar ingin bertarung. Mereka menerobos pasukan Belanda, kemudian bertarung di dalam arena. Sayangnya para jagoan pribumi itu pun harus tewas dalam sayembara tersebut. Hingga pada akhirnya, sayembara itu sempat dimenangkan oleh seorang pendekar yang mirip dengan Bruce Lee. 100 ringgit. Namun tiba-tiba saja, Socha si buta dari Gua Iblis menyatakan diri untuk ikut sayembara. Pernyataan itu pun membuat penonton menertawakan dirinya. Keduanya lalu mulai bertarung dan terlihatlah kalau Socha menguasai seni bela diri meskipun tidak bisa melihat. Dan tanpa diduga, pada akhirnya Socha lah yang menang dalam sayembara tersebut. Maaf. Mata saya memang buta, tapi seluruh pori-pori saya dapat melihat. Di sana juga ada seorang wanita penyihir bernama Dewi Magi yang mengingatkan Socha bahwa tindakannya itu sudah terlalu jauh. Namun ia tidak peduli karena sudah tergiur dengan uang yang banyak. Socha, kau pernah bilang kau simpati pada perjuangan Jaka Sembung. Demi 500 ringgit. Setelah menang dari sayembara, Socha dan Kapten Demandes melakukan tawar-menawar harga untuk menangkap Jaka Sembung. Di sini Socha menaikkan harga menjadi 1.000 ringgit karena menangkap Jaka Sembung tidaklah mudah. Dan pada akhirnya, Kapten Demandes pun sepakat dengan harga 1.000 ringgit tersebut. Tapi dengan ketentuan, Socha akan didampingi pasukan Belanda untuk melihat keseriusan sekaligus demi keselamatannya juga. Akhirnya, pencarian Jaka Sembung pun mulai dilakukan. Di suatu tempat, mereka menemukan pasukan Belanda yang tewas akibat perbuatan kelompok Jaka Sembung. Selain ditemani pasukan Belanda, ternyata Socha juga bekerja sama dengan Dewi Magi yang memanjat di pohon jengkol. Ia menggunakan bisikan ajaib untuk memberitahu pada Socha bahwa kelompok Jaka Sembung bersembunyi di kebun pisang. Socha, mereka berada di kebun pisang itu. Socha kemudian pergi ke kebun pisang tersebut dan mulai bertarung melawan anak buah Jaka Sembung. Dengan mudah, Socha menghabisi mereka semua menggunakan tongkat yang ia gunakan sebagai senjata. Pertarungan itu pun disaksikan langsung oleh pasukan Belanda. Setelah semuanya habis, Socha kemudian menantang Jaka Sembung untuk keluar dari persembunyiannya. Jaka! Keluar kau! Tantangan itu pun diterima dengan jantan oleh Jaka Sembung. Socha! Aku di sini. Keduanya lalu mulai bertarung sengit menggunakan senjata masing-masing, yang mana Socha menggunakan tongkatnya, sementara Jaka Sembung menggunakan golok ikoniknya. Di awal pertarungan, terlihatlah kalau Socha kesulitan melawan Jaka Sembung yang memang terkenal sebagai pendekar yang memiliki keahlian bela diri yang sangat tinggi. Namun siapa sangka, dengan bermodalkan tongkatnya, pada akhirnya Socha berhasil menebas leher Jaka Sembung hingga terputus.
Aksinya itu pun membuat Socha mendapat kecaman dari warga pribumi dan menganggapnya sebagai pengkhianat yang telah membunuh sosok pelindung mereka. Apa kurang yakin? Setelah yakin dengan keberhasilan Socha, Kapten Demandes kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memajang kepala Jaka Sembung di depan gerbang. Hal ini dilakukan agar masyarakat pribumi tidak berani memberontak pada mereka jika tidak ingin bernasib sama dengan Jaka Sembung. Sementara Socha menerima imbalannya sebesar 1.000 ringgit sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Semuanya ringgit asli. Terima kasih, Kapiten. Kalau Kapiten membutuhkan saya, adakan sayembara lagi. Saya pasti datang. Kau tentu tahu apa arti 1.000 ringgit emas buat kita. Namun setelah Socha pergi, Demandes memerintahkan letnannya untuk merebut kembali uang itu. Di tengah perjalanan pulang, pasukan Belanda mengendap-endap mengikuti Socha. Hal itu dilihat oleh Dewi Magi yang berada di atas pohon pete. Sadar akan hal itu, Socha langsung berlari ke dalam hutan bambu sambil diberondong dengan tembakan Belanda. Fir! Dari dalam sana, Socha memotong bambu dengan tongkatnya untuk digunakan sebagai senjata menyerang pasukan Belanda. Dan hal itu pun mampu membunuh semua pasukan Belanda dan menyisakan letnan seorang diri. Buta! Menyerahlah, Buta! Aku bisa mendatangkan satu kompani untuk menangkapmu serta membunuhmu. Socha kemudian berpura-pura sekarat dan menyerahkan uang itu pada letnan. Lalu ia langsung menyerang letnan dengan cara tiba-tiba. Socha yang kesal mengatakan kalau dirinya juga bisa menjadi pembohong. Aku juga bisa menjadi pembohong. Namun sayangnya sebelum tewas, sang letnan ternyata sempat menembak Socha dengan senjatanya. Dengan kondisi yang lemah ini, Socha menusuk luka tembak itu dengan tongkat dan berusaha mengeluarkan peluru dari dalam dadanya. Beruntung Dewi Magi datang untuk mengobati luka Socha. Apa ini? Selain untuk membantu Socha, Dewi Magi yang selama ini mengikutinya juga menginginkan Socha sebagai pejantannya. Namun karena cinta mereka bertepuk sebelah tangan, Dewi Magi menggunakan sihir untuk membuat Socha pingsan. Setelah itu, ia mulai membuka seluruh pakaiannya sambil memperlihatkan bulu ketiak yang masih eksis di kala itu. Inilah saat yang kutunggu-tunggu, Socha. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini, Dewi Magi mulai menciumi dan menganui Socha dengan ditemani angin sejuk di tepi sungai. Namun sayangnya, Socha segera tersadar karena obat bius tak mampu bertahan lebih lama. Ia kemudian menghentikan tindakan Dewi Magi yang sudah sangat di luar batas. Socha menjelaskan kalau ia sudah menutup hati setelah kematian kekasihnya. Atas bantuan Dewi Magi, Socha juga berniat akan membagi uang itu. Kesal karena cintanya ditolak, Dewi Magi marah dan berusaha mengambil semua uang itu. Serahkan uang ini padaku. Selain menjadi obat, ternyata benda yang ditempel di dada Socha juga bisa diubah menjadi racun. Kemudian ia menghajar Socha dengan sangat brutal. Lalu tiba-tiba saja muncullah Jaka Sembung yang ternyata masih hidup membantu Socha yang nyaris dibunuh oleh Dewi Magi. Kalau tidak salah, dia pasti Socha Indra Sukma. Kemudian Socha dibawa ke markas mereka untuk disembuhkan oleh guru Jaka Sembung, yakni Ki Sapu Angin. Ternyata selama ini Jaka Sembung membangun markas di dalam hutan dan bergabung dengan para pendekar untuk melawan kompeni Belanda. Kenapa uang ini ada pada dia? Setelah sembuh,
Socha menjelaskan kalau ia memang sengaja mengikuti sayembara itu untuk mendapatkan uang Rp1.000 yang kemudian ia berikan kepada perguruan Jaka Sembung sebagai bentuk support untuk melawan kompeni Belanda. Ia juga memberitahu kalau yang ia berikan kepada Belanda bukanlah kepala Jaka Sembung, melainkan kepala kambing dengan bantuan sihir Dewi Magi. Jadi, uang yang sebanyak itu hanya diganti dengan kepala kambing saja. Dibantu dengan sihir Dewi Magi. Sementara itu di tempat lain, Dewi Magi yang kecewa pada Socha kemudian mendatangi markas kompeni dan memberitahu bahwa kepala yang diberikan Socha kemarin adalah kepala kambing. Kepala kambing, ya? Kalau Kapiten tidak percaya, silakan lihat sendiri. Soldat, Siap, Kapiten. coba katakan apa yang kau jaga ini? Kepala Jaka Sembung, Kapiten. Lihat yang betul. Kepala kambing. Hah? Kapiten kambing. Setelah mengetahui hal itu, Kapten Demandes pun semakin murka. Demandes kemudian bekerja sama dengan Dewi Magi untuk mengambil uang Rp1.000 juga menaklukkan Socha dan Jaka Sembung dengan mengandalkan ilmu sihirnya. Dan sebagai imbalannya, Kapten Demandes akan memberikan sebuah wilayah untuk perguruan Dewi Magi. Nona akan saya berikan sebuah daerah khusus untuk Nona kuasai. Setuju? Bagus. Ternyata selama ini perguruan Dewi Magi berada di dalam goa dan semua pengikutnya terdiri dari wanita saja. Selain itu, mereka juga memiliki tawanan lelaki bernama Togar yang digunakan sebagai pejantan. Dilempar sana. Dilempar sini sebagai pejantan. Apakah kalian anggap aku ini sebagai hewan? Mengingat jumlah mereka yang sangat banyak, tentu saja Togar memiliki jadwal yang sangat padat. Saat Dewi Magi sedang bermain catur atau main apalah dengan Togar, tiba-tiba ia mendapat laporan dari anak buahnya yang memberitahu kalau lokasi markas Jaka Sembung berada di hutan bagian barat. Aku akan ke sana. Bawa si tampan yang dungu itu. Puaskan apa yang kalian ingin puaskan. Ketika malam tiba, Dewi Magi mendatangi markas Jaka Sembung menggunakan ilmu ajian Halimunisti. Dengan ilmu itu, ia tidak terlihat oleh penjaga sehingga ia bisa mengambil kotak uang tanpa ketahuan. Namun Socha yang memiliki penciuman dan pendengaran yang sangat tajam sadar akan kehadiran Dewi Magi. Socha, kami tidak melihat siapapun. Kalau dia tidak terlihat di mata kalian, jelas dia menggunakan ajian Halimunisti. Dewi Magi. Mereka sempat kewalahan dengan ilmu sihir Dewi Magi yang membuat tubuhnya tidak kelihatan. Beruntung Socha yang terbiasa bertarung tanpa melihat, menggunakan sarung untuk membuat Dewi Magi terlihat. Saat itu juga Ki Sapu Angin melempar golok ke tubuh Dewi Magi sehingga ia mengalami luka yang sangat parah. Tepat ketika Jaka Sembung akan menebas kepalanya, Ki Sapu Angin menghentikannya. Dewi Magi yang sudah sangat sekarat berusaha untuk bisa pulang. Namun ia terjatuh ke dalam sungai ketika menyeberangi jembatan bambu. Kemudian ia hanyut terbawa arus sungai sampai kepalanya terjeduk dengan batu. Rupa-rupanya semua perjalanan ekstrim itu memang sengaja ia lakukan untuk sampai ke markas gurunya yang berada di bawah pohon jengkol. Guru. Setelah masuk ke bawah pohon jengkol itu, gurunya yang bernama Jono langsung mengobati lukanya sekaligus memberikan bonus istimewa pada Dewi Magi.
Setelah sembuh dari luka, Dewi Magi meminta bantuan Jono untuk menjebak Soca dan Jaka Sembung. Mereka menculik Kinong yang merupakan adiknya Jaka Sembung yang saat itu sedang berada di sawah bersama Soca. Kinong, hindari kedua orang itu. Cepat. Apa? Setelah Dewi Magi dan Jono berhasil membawa Kinong, Soca berteriak sekuat-kuatnya sehingga Jaka Sembung dan yang lain datang menghampirinya. Kinong! Soca, kenapa? Di sini Jaka Sembung menyuruh mereka pulang untuk mengatur siasat, sementara dirinya akan pergi ke markas Dewi Magi sendirian. Kalian semua pulang. Beritahu pada guru. Iya. Atur siasat penyerangan. Cepat, jalan. Setelah puas dengan Togar, Dewi Magi akan membuangnya ke dalam sumur sebagai makanan ular. Setelah itu, mereka mengikat Kinong di atas sumur tersebut untuk memancing Soca dan Jaka Sembung datang. Sekarang giliran dia. Ikat. Tak lama kemudian Jaka Sembung datang dengan mengendap-endap dan berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah Dewi Magi. Namun tanpa ia sadari, ternyata Dewi Magi yang menggunakan ajian Halimunisti sudah melihatnya dari tadi. Di sini Jaka Sembung tidak bisa berbuat apa-apa karena Dewi Magi mengancam akan membuang adiknya ke dalam sumur ular jika ia berani macam-macam. Dewi Magi juga menawari Jaka Sembung agar mau menjadi pejantan bagi mereka semua. Kami inginkan kau jadi pejantan yang perkasa untuk memuaskan kami. Menjijikkan. Aku tidak mungkin melayanimu. Apa? Kalau kau tidak mau, Kinong akan mati. Gila. Namun karena Jaka Sembung menolak, sehingga ia digantung di atas jurang menggunakan 2 buah tombak. Bang, Di saat yang sama, Soca beserta guru dan para pendekar menyusun rencana penyerangan dari atas bukit. Mereka menggunakan bambu dan panah untuk menyelamatkan Kinong yang tergantung di atas sumur ular. Sementara Soca bertugas menyelamatkan Jaka Sembung. Dengan siasat dan strategi yang baik, mereka akhirnya berhasil menghabisi anak buah Dewi Magi. Ketika suasana sudah semakin sulit, Dewi Magi memerintahkan 3 pasukan elitnya untuk turun melawan kelompok Jaka Sembung. Si Putih akan melapor pada gurunya, sementara Dewi Magi sendiri akan pergi meminta bantuan pada kompeni Belanda. Saya menyuruh mereka menyiapkan meriam. Sementara itu, Soca dan Jaka Sembung kewalahan melawan pasukan elit Dewi Magi. Selain ilmu mereka yang tinggi, ternyata mereka juga bisa berubah bentuk menjadi gosong. Hati-hati. Mereka bisa berubah-ubah bentuk. Mereka akhirnya berhasil mengalahkan semua pasukan elit itu. Kemudian datanglah guru Dewi Magi yaitu Jono yang memiliki ilmu kanuragan yang jauh lebih tinggi. Ia memiliki ekor sakti yang bisa ia kendalikan, juga tubuhnya yang kebal terhadap senjata tajam. Melihat Soca dan Jaka Sembung kesulitan dibuatnya, Ki Sapu Angin memberitahu kalau kelemahan Jono ada pada ekornya. Tancapkan golokmu ke tanah.
dan tebas ekornya. Setelah ekornya ditebas, kesaktian Jono juga ikut menjadi hilang. Dengan demikian, mereka akhirnya bisa mengalahkannya. Namun tak lama kemudian, datanglah Dewi Magi bersama dengan pasukan kompeni yang dipimpin langsung oleh Demandes sendiri, yang mana mereka menyerang dengan senapan, sementara pendekar menggunakan golok pemotong kayu bakar. Selain menggunakan senapan, anak buah Demandes juga menggunakan meriam untuk meratakan tempat itu, sehingga banyak pendekar pribumi yang tewas dalam pertempuran itu. Ketika situasi sudah semakin sulit, saat itulah muncul pendekar Bajing Ireng bersama dengan pasukannya untuk membantu kelompok Jaka Sembung. Sementara itu, Demandes memanfaatkan kekacauan ini untuk membunuh mereka semua, termasuk kelompok Dewi Magi. Sadar akan kelicikan Demandes, Dewi Magi sempat mencoba untuk menghentikan mereka. Namun sayangnya, Demandes memerintahkan anak buahnya untuk menembak Dewi Magi. Kamu penipu! Arahkan meriam itu pada mereka. Setelah itu, Demandes kemudian mengarahkan meriam ke arah Soca dan Jaka Sembung sambil mengejek apakah ilmu mereka tahan terhadap meriam Belanda. Walaupun 1000 langit tinggi ilmu kalian, kalian tidak bisa menandingi peluru meriam ini. Selamat jalan, pendekar-pendekar dungu. Tepat ketika Demandes akan menembak mereka, saat itulah Dewi Magi menyerang Demandes dengan sebuah kayu. Saat itu jugalah Soca sadar kalau cinta Dewi Magi ternyata masih tulus kepada Soca. Kemudian Dewi Magi mengorbankan dirinya ketika Demandes bangkit dan akan menembakkan meriam. Dewi Magi akhirnya tewas dalam ledakan itu bersama dengan Kapten Demandes. Sedangkan Soca, Jaka Sembung beserta para pendekar yang selamat kembali meneruskan perjuangan mereka untuk melawan penjajah di tanah air. Dan film pun selesai. Jadi itulah alur cerita film Si Buta lawan Jaka Sembung guys. Semoga kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak ada dalam film ini, yaitu cintailah tanah air ini dengan tidak mengambil uang rakyat. Mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin saja ada dalam video ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.